Ini waktu saya ekspor belut Ekspor hidup, Bu. perdana ya? Enggak, ini udah yang kesekian kali, Bu. Oh, mantap. Ini yang belut hidup. Jadi saya memulainya itu dari jualan keliling, Bu. Jadi saya dulu Luar waktu biasa. kuliah, pagi saya kuliah, itu kan jam sore, siang udah nggak ada jam, Bu. Saya pergi ke Badak. Ke Badak itu ngambil ikan, terus subuh dari Badak saya kembali ke sini, ke Samarinda. Nanti saya jajakan tuh ke perumahan-perumahan. Keliling. Keliling ke perumahan-perumahan bawa pakai motor, Bu. Ada buktinya Said tuh, saksi matanya, Bu. Wah, ada Saksi saksi juga hidupnya, ya. Bu. Benar. Nah, jadi Saksi hidup nih ya. dari jual-jualan itu, Bu, akhirnya saya masuklah ke restoran-restoran. Mulai ke restoran-restoran, terus ada permintaan buat keluar kota, keluar daerah, saya keluar juga. Nah, yang waktu itu saya bertemu dengan namanya Mr. Chen. Dia juga yang salah satu yang banyak memberikan saya pengalaman. Dia adalah seorang buyer dari Cina. Pada saat saya jualan ikan itu, Bu, dia ngelihat langsung ketemu saya dan ngelihat langsung kualitas ikan yang saya punya. Nah, dari situ karena dia ngelihat kualitas ikan yang saya punya, akhirnya dia menawarkan saya untuk bekerja dengan dia, yaitu yang tadi di PT Chen Liu itu, Bu. Itu. Ya, saya bekerja. Bentar, ketemunya tadi di mana? Jadi ceritanya dia lagi waktu itu saya di Hotel Haris ya, Bu ya. Saya kebetulan lagi berkunjung ke Indonesia sama enggak. Terus temannya itu ada teman saya, Bu, yang saya kirimin ke Jakarta, dia sering beli ikan sama Mr. Chen. Mr. Chen beli ikan sama dia. Jadi dikenalkanlah ke saya. Akhirnya Mr. Chen datanglah ke Samarinda, ke Muara Badak juga sih, Bu. Sampai ke Muara Badak ya? Sampai ke Muara Badak survei langsung. Akhirnya saya ditawarin untuk bekerja. Nah, di situ saya banyak ngambil pengalaman buat ekspor ikan fresh, Bu. Kerapu, sunu, bawal, di situ perdana saya ekspor meskipun masih ikut sama dia. Setelah 6 bulan saya bekerja, saya diberikan dilepas kan 6 bulan tuh saya masih ikut sama dia tuh karena masih belajar. Setelah Sebagai 6 bulan QC tadi ya? ya QC tadi. Jadi 6 bulan. iya. Jadi tugas saya pada saat QC itu, Bu, memastikan ikan Mutu itu ikan. pasca tangkap sampai ke negara tujuan. Jadi tugas saya di situ, Bu, memastikan Ya. kualitas ikan di situ. Nah, di situ setelah saya awal mulanya belajar dari Mr. Chen. Setelah itu saya udah alhamdulillah sudah menguasai ekspor perikanan fresh. Saya merasa ini masih kurang nih. Kita coba ke beku frozen. Nah, kebetulan, Bu, ada perusahaan namanya KMJ. Kebetulan CEO-nya itu waktu itu Paisan. Dia cari ke Kalimantan, Bu. Siapa sih pemain ikan yang besar yang sering ekspor. Akhirnya dia pergilah ke BKIPM. BKIPM dikasih data lah oleh orang BKIPM dan muncullah nama saya, Bu, nomor 2. Kenapa kok bisa muncul di BKIPM namanya Faron Ali? Luar biasa. Karena memang pada saat itu, Bu, ekspor ikan fresh terbesar nomor 2 dan terbanyak nomor 2 itu saya, Bu. Dengan 0 komplaiman, Bu, dari buyer. Iya. Istilahnya bisa dikatakan zero komplain ya. Iya. Nah, akhirnya dari situ, Bu, saya ikutlah bergabung sama KMJ. Saya di situ ditempatkan sebagai manajer lapangan, Bu, manajer operasional untuk daerah set Kalimantan Selatan. Di KMJ itu. Iya, di KMJ. Posisi di PT Chen tadi gimana? PT Chen saya lepas, Bu. Iya. Saya lepas dari PT Chen, tapi saya tetap menjalankan ekspor itu, Bu, tapi dengan buyer yang berbeda. Dan saya bisa ngontrol dua-duanya, Bu. Jadi saya kontrol fresh, saya kontrol juga yang frozen.
akhir itu Bu, saya banyak bertemu buyer juga pada saat di KMJ. Pada saat di KMJ saya buyer, dan memang kami di KMJ itu Bu diajarkan untuk selalu menjaga kualitas Bu. Kami Ya, menomorduakan kuantitas. betul. Kami nomor satukan kualitas di atas kuantitas. Betul Jadi itu. nah Tidak main-main ya. iya. Jadi setelah saya banyak belajar Bu dari Kalsel dan lain-lain, akhirnya saya memutuskan dapat investor. Kebetulan Bu, saya dapat investor dan dia menawarkan saya untuk membuat perusahaan sendiri, dan saya disuruh untuk mengelolanya. Jadi setelah itu saya memberanikan diri bersama teman saya. Kebetulan teman saya, partner saya ini Bu, dia juga yang join. Kebetulan orang tuanya punya cold storage. Jadi saya punya ikannya, dia punya alatnya, jadi kami langsung Jadilah kolaborasi yang jadi mutualisme kolaborasi ya. ya. Dan Betul-betul. alhamdulillah kami sekarang udah ekspor lebih ke 14 negara Bu. Saat ini Saat ini fresh maupun 14 frozen. negara Fresh dalam waktu berapa itu satu, dirintisnya itu? 1 tahun Bu. 1 tahun, wow. Ini harus masuk rekor muri ya kayaknya Ya. ya. Atau Jadi jangan-jangan sudah ada daftar namanya di sana, nunggu dipublish. Luar biasa. Jadi yang Oke, kenapa terus? bisa banyak buyer Bu, saya dapat buyer. Jadi memang yang kita utamakan tuh karena kualitas Bu. Jadi Betul. saya nggak jarang untuk mempromosikan barang saya ke buyer-buyer, menawar-nawarkan, tapi buyer sendiri yang datang. Mencari. Karena iya, karena buyer di sana Bu, ternyata pada saat kita mengirimkan barang ke buyer dan buyer puas, dia akan ngomong ke teman-teman yang lain Bu. Benar ya. Jadi ini loh supplier dari Indonesia, kalau kamu butuh ikan apa aja kamu bisa hubungi ini. Nah, tinggal kita aja yang ngejaga kualitas Bu, kualitas dari pasca tangkap hingga sampai ke negara tujuan. Dan banyak sih Bu pelajaran-pelajaran di mata kuliah yang memang berguna di pekerjaan ini Bu. Dan saya sedikit menyesal juga dulu Bu, sering bolos-bolos pada saat mata kuliah itu. Ngaku ya. Aku banyak bolosnya, tapi kan sebenarnya bukan bolos ya, hanya beda metode mengambil ilmu ya kan. Artinya sebenarnya sama-sama belajar mungkin ya waktu itu ya Mas Faron ya. Tapi yang satu ilmu di kelas, yang satunya memang langsung ilmu praktek kayak gitu loh. Ya artinya sebenarnya ya nggak bolos juga ya. Aslinya. Oke, terus? Jadi seperti itu. Jadi akhirnya dengan omongan-omongan mereka itu banyak tawaran-tawaran yang masuk, dan alhamdulillah banyak juga buyer yang langsung berkunjung langsung, karena saya selalu open juga sama buyer Bu. Jadi biasa banyak orang itu Bu yang khususnya pemain ikan, pengusaha ikan tuh dia nggak mau buyer tuh datang ke tempat mereka karena mereka takut. Oh, Tapi gitu. iya, mereka takut Bu. Jadi kalau saya enggak Bu. Kalau saya persilahkan buyer datang, mereka lihat langsung prosesnya, mereka cek sendiri kualitasnya. Ketika ada perbedaan kualitas antara mungkin ya namanya kita berbeda berbeda usaha dan negara juga. Ya, betul. Pasti ada perbedaan proses Bu. Jadi kadang ketika dia datang ke gudang, saya persilahkan bagaimana cara proses yang kamu inginkan. Kasih tahu saya dan saya akan lakukan itu. Jadi mereka secara tidak langsung puas dengan kita karena sama-sama terbuka, dan dia juga tahu kan Bu. Karena sudah melihat langsung ya? Iya, karena sudah melihat kualitas kita, dan dia tahu mulai barang itu ditangkap sampai masuk ke cold storage siap kirim itu seperti apa, mereka tahu prosesnya. Dan itu yang membuat buyer banyak percaya dan berani datang ke kami Bu. Berarti apa nih strategi marketingnya yang dilakukan itu? Karena menjaga kualitas, kemudian dari satu buyer akhirnya ibaratnya mood to mood gitu ya, atau Iya.
apa namanya, pepatah orang ya katanya istilahnya mulut orang itu lebih panjang ya. Nah, berarti itu ya. Jadi malah lebih panjang. Secara tidak langsung malah diuntungkan secara apa? Sistem promosinya ya karena kualitas terjaga, diinfokan lagi dari buyer satu ke buyer lainnya, akhirnya jadi lebih banyak ya buyer-buyer yang mencari produk-produk yang dari Mas Faron ini ya. Sampai ke berapa? 14 negara ya sekarang ini. Sudah ke apa negaranya bisa disebutkan? Lebih banyak ke Asia sih Bu, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, mungkin ke Timur Tengah ada Jeddah, Dubai, iya Bu, Hong Kong, Taiwan, mungkin masuk ke atas lagi. Terakhir waktu itu kami kirim ke UK Bu, untuk Inggris Bu, dan terakhir cumi kami sampai ke Miami. Terakhir ini yang baru-baru berarti ya? Ya beberapa bulan yang lalu sih Bu, dan sekarang ini kebetulan bayarnya lagi ada di Balikpapan dari Dubai Bu. Mungkin kunjungan juga ya? Iya kunjungan dan sekaligus kami MOU dengan dia sih Bu untuk beberapa komoditi. Ada berapa banyak komoditas yang dikerjakan? Banyak Bu, bervariasi. Mulai dari ikan pelagis, ikan demersal, terus ada kayak belut, cumi, gurita, belut air tawar juga Bu, itu permintaan di Cina. Terus yang ikan-ikan yang seperti saya bilang tadi Bu, ikan-ikan kayak ikan-ikan memiliki nilai ekonomi rendah, ternyata di sana pasarnya tinggi Bu. Contoh kayak ikan tembang Bu. Ikan tembang itu di sini kita bisa lihat dibuang-buang. Ternyata kalau kita proses dengan betul Bu dan bagus prosesnya di Korea. Alhamdulillah kemarin saya sempat kirim beberapa kontainer ke Korea untuk ikan tembang. Cuman pada saat COVID dia tutup, saya stop juga Bu. Kebanyakan dari mana yang apa namanya ngambil ikan tembang itu? Saya sih kemarin banyak ngambil bahan bakunya Bu. Ngambil bahan bakunya itu di Kalimantan Selatan sih Bu kemarin. Dalam bentuk frozen juga berarti ya? Iya Bu. Dalam bentuk beku juga ini ya? Oh enggak, kering Bu, dry. Iya. Cuman memang ada proses khususnya Bu, jadi enggak langsung dijemur tapi direbus dulu. Direbus dulu beberapa menit baru dijemur Bu. Baru dijemur? Iya. Emang itu permintaan dari buyer atau seperti apa? Permintaan dari buyer sih Bu, seperti itu. Dan kami juga ada main di kerang abalon, kerang lola, dan cangkang kerangnya pun kami kirim ke Vietnam Bu. Cangkang kerang? Yang di sana mereka aja berarti ya limbahnya ya? Emang diminta dari sana? Untuk apa mereka? Jadikan kancing Bu, kancing baju. Oh, iya. Sampai ngambil dari Indonesia ya? Iya. Indonesia karena nggak memanfaatkan ya? Iya. Harus di-push ini ya untuk kita sendiri ya, pemanfaatan limbah kan ya, pemanfaatan limbah perikanan ya artinya bisa menjadi nilai yang lebih bernilai ekonomis lah ya. Daripada dibuang bisa jadi kerajinan ataupun yang lain ya akhirnya, dan mereka malah jadi hiasan gitu loh. Iya, dan lucunya lagi Bu, di sini kami itu di Indonesia kan penghasil tuna yellowfin Bu ya, yellowfin tuna terbesar tuh Bu. Kita itu hanya ngambil dagingnya aja Bu, tapi tetelannya itu diekspor ke Thailand bikin kecapnya dikirim ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Aduh, ini tantangan dan peluang ini ya dari teman-teman semua yang mungkin interest ke situ ya. Memang susah banget ya untuk kecap ikan kan ya. Kecap ikan kan di pasaran juga masih belum terlalu banyak ya produk-produk dari Indonesia, dan kebanyakan memang dari Thailand ya mereka yang mengerjakan, dan ternyata bahan bakunya malah justru dari Indonesia ya. Rata-rata bahan bakunya Indonesia Bu. Iya, jadi apa mungkin bingung kali ya bahan bakunya dari Indonesia dibawa ke Thailand dulu, terbang ke sana, diolah, nginep dulu sana baru dikirim lagi, akhirnya Indonesia lagi yang jadi konsumennya kayak gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya bisa ya dilakukan sendiri. Nah, cuman itu tadi kan di awal tadi
memulainya itu loh, dari mana, kayak gitu kan, yang bikin bingung orang, yang bikin orang masih, aduh kok seperti apa ya, mungkin masih ada rasa yang belum pede, belum berani, seperti itu masalahnya ya. Nah, Bu, ini Bu, Oh eh, iya. kalau ada adik, ini kebetulan nih, ini yang di slide saya ini buyer yang dari Dubai yang sekarang sama saya nih Bu, Yang saat ini ya? yang saat ini sama saya. Oke oke. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan sih Bu, Ya ya, betul. yang tips-tips. Ini sangat penting ini untuk teman-teman ya, Jadi berbagi pengalaman. bagaimana cara kita mendapatkan buyer? Buyer tuh sebenarnya Bu, sangat gampang dicari, gampang sekali untuk didapatkan. Yang susah itu cari supplier Bu. Justru Buyer malah cari suppliernya? cari supplier yang susah Bu. Karena gini Bu, saya ada beberapa kasus yang waktu saya di Kota Baru, di Set Kalsel itu, di sana ikan tenggiri sangat berlimpah Bu. Tapi beberapa buyer yang sudah masuk, saya nge-trace datanya, beberapa buyer yang sudah masuk itu mundur Bu. Kenapa? Karena kualitas mereka kurang bagus. Jadi saya hampir 1,5 tahun itu ngebagusin kualitas ikan di sana Bu. Jadi saya nganalisa masuk-masuk ke pulau, saya nganalisa kenapa sih ikannya bisa lembek seperti ini, padahal pada saat datang itu bagus. Ternyata mereka memang pada saat tangkap, mereka tidak melakukan penanganan ikan yang baik dan benar Bu. Oh, jadi Jadi sistemnya nggak ikannya jalan ya? iya, jadi di situlah saya masuk. Jadi saya coba bagi-bagiin box, saya beri pengetahuan, dan saya coba implementasikan ilmu dan pengalaman saya yang saya dapatkan di kampus dan selama saya bekerja, coba saya implementasikan. Alhamdulillah sekarang mereka punya kualitas yang bagus sekarang Bu. Yang tadinya harga ikan tenggiri mereka hanya 25.000, Sekarang? dengan sekarang itu bisa jadi 45.000 Bu. Jadi makin tersenyum lebar ya Lagi untuk tersenyum mereka juga lebar Bu. ya? Iya. Dan Mmm, dari situ juga kita bisa ngambil hatinya supplier Bu. Di hubungan mmm, emosional antara kita betul, dengan supplier kita dapat, mhm, dan barangnya juga nggak bakal lari ke tempat lain. Jadi supplier tuh benar-benar ke kita karena kita yang ajarkan dia cara penanganan yang benar. Jadi kita nggak menang sendiri kita lah Bu, ceritanya Bu. Jadi ya. kita sambil kerja sambil Sosialisasi juga ya untuk, iya, apa, kemajuan mereka juga ya? benar, saya bagusin juga. Bahkan saya di Pulau Krayan itu Bu, saya kadang suka panggilin anak-anak, kan di situ sering tuh Bu, anak Unlam, Universitas Lambung Mangkurat yang perikanan juga Bu. Mhm mhm. Pada saat itu kan musim tenggiri kan Bu, beriringan dengan musim ikan tongkol ya Bu ya, cakalang ya kalau di daerah sana ya. Nah Mhm. itu pada saat bapak-bapaknya melaut, saya datangkan anak Unlam yang kebetulan anak Unlam itu Bu dosennya eh, meminta saya untuk anak didik apa mahasiswanya untuk PKL sama saya Bu. Iya. Jadi saya bawa ke lapangan, akhirnya saya coba iseng buat pelatihan-pelatihan buat ibu-ibunya, buat abon-abon itu Bu, dan mereka senang Bu, yang tadinya Mhm. ikan-ikan dibuang-buang itu jadi Olahan ya? dipakai iya Mhm olahan mhm. gitu Bu. Jadi supplier tuh lebih susah dicari. Saya lebih baik kehilangan buyer daripada kehilangan supplier. Gitu ya? Iya, Karena buyer masih lebih mudah dicari ya? mudah. Iya, yang penting kita Mhm. punya kualitas bagus, pelayanan kita terhadap dia bagus, insya Allah mereka tuh pasti tahu kita, kenal dengan kita, pasti mereka bakal Tetap mencari. nyari ya? Mhm. Iya, Tapi kalau supplier, ya supplier sebagai butuh pemasok ya masalahnya ya? masuk bener Bu. Masuk harus kualitas yang diutamakan. Kalau Iya, udah benar. mereka tidak care dengan kualitas, ya jatuhnya Betul. kita sendiri yang rugi ya. Betul, apalagi kan Bu, tempat penangkapannya ini jauh Bu. Dari Mhm. Kalsel, saya kan kemarin memang saya proses di Kalimantan Selatan, sekarang kan saya proses di Balikpapan. Nah, perjalanan perjalanan dari daerah itu yang
harus kita pikirkan betul-betul juga Bu, karena perjalanannya 2 hari Bu. Gimana caranya mempertahankan kualitas ikan itu selama perjalanan dan sampai di Ya, Balikpapan itu bagus. Nah itu ya, yang betul. memang ilmunya banyak juga didapat di kampus Bu. Ya, artinya sesuai ya dengan pilihannya ya. Iya, sesuai Ternyata Bu. memang ini yang saya perlukan gitu ya. Langsung Iya. aplikasi. Ya, betul betul. Jadi antara supplier dan buyer ternyata sebagian besar orang itu gimana sih nyari buyer, ternyata dari pemikiran Mas Auron sendiri malah justru sulit mencari supplier ya. Nah, Benar, seperti Bu. itu juga hal apa namanya permasalahan yang tidak pernah kita pikirkan ya. Ternyata Iya, seperti itu, karena kan selama ini kan mungkin nggak pernah menghadapi ya kendala-kendala seperti apa. Nah, ternyata dari Mas Auron sendiri ternyata malah lebih merasa sulit mencari supplier yang seperti yang diharapkan ya maunya ya. benar, benar Bu. Kemudian apa namanya, karena waktu memulai kerja itu kan masih sambil kuliah nih ya. Iya Bu. Nah itu gimana caranya manajemen time-nya nih yang penting nih ya, yang Jadi kan akhirnya bisa jalan dua-duanya. ya Bu. Jadi memang pada saat kuliah itu kebetulan lagi COVID Bu. Jadi kuliahnya online. Betul, Nah di betul, situ betul. bisa Ada hikmahnya ya sekalinya ya. iya. Ya di situ saya Iya, bisa betul. leluasa juga Bu, di mana aja kan bisa apa namanya, bisa tetap mengikuti kelas, yang penting ada jaringan. Nah di Ya, situ sambil ke situ saya sambil bekerja sambil kuliah Bu, jadi ada hikmahnya juga benar. ya betul, betul, Karena luar biasa nih ya. cuman memang saya agak lambat di penelitian Bu. Sempat mangkrak Karena juga Bu. pekerjaan juga ya. Pekerjaan. Eh, Jadi sebenarnya selama itu ya termasuk penelitian juga ya, iya penelitian macam-macam kan ya, benar. dari hulu lah ibaratnya, Iya dari Bu. suppliernya ya, Dan mempertahankan mutunya seperti apa. Intinya kan pada lebih pada penanganan ikan yang baik ya, atau benar Bu. handling-nya yang benar dulu lah ibaratnya seperti itu, Benar, untuk iya. mencapai kualitas yang diinginkan ya. Benar Bu. Jadi memang dari pengalaman lapangan emang banyak ya untuk Indonesia mungkin belum terlalu care dengan penanganan yang baik ya berarti ya, Benar benar Bu. tanpa Bahkan adanya edukasi dan sosialisasi itu ya. benar. Bahkan saya kadang pun masih sering belajar Bu. Jadi kadang memang kita punya bahan baku, tapi kita nggak tahu cara prosesnya. Jadi kadang saya sengaja suruh buyer itu datang, biar saya juga tahu prosesnya. Jadi saya tahu, saya belajar dari dia juga Bu. Jadi Iya ketika dia betul. datang, oh begini loh prosesnya. Jadi saya tinggal ngikut aja. Mengikuti apa Terus maunya lah ya. iya, di situ kan kita belajar juga tahu. Memang banyak hal-hal yang bahan-bahan yang kita selama ini anggap apa sih itu apa sih. Contoh aja balon Bu, yang jadi penelitian saya juga. Ya. Itu kan banyak yang nggak tahu Bu. Tapi ternyata itu bahan diekspor juga Bu, dalam bentuk kering dan tiap negara beda-beda. Tapi Itu Bu. ini tadi kan permasalahannya itu diuntungkan dengan adanya pandemi ya, Iya yang Bu. akhirnya justru malah bisa lebih leluasa bergerak ya malahan ya. Benar Bu. Tapi ada nggak tips-tips untuk teman-teman yang mungkin ini kan udah nggak terlalu ketat ya, mungkin sebagian besar udah offline kayak gitu. Sebenarnya apa untuk teman-teman yang mau mengambil langkah kuliah sambil kerja tetapi bisa jalan dua-duanya seperti itu ya? Tidak ada yang terbengkalai salah satu. Yang penting pintar manajemen waktunya sih Bu. Sama kalau memang kalau kayak saya kan Bu, usaha nih Bu, usaha jadi kan nggak ada jam kerjanya Bu, suka-suka. Jadi yang harus disiapkan itu Bu, pada saat pengen memulai seperti saya, itu harus pelajari produk analisisnya dulu Bu. Bahan apa yang kita mau kirim, apa yang pengen kita tawarkan ke buyer, itu harus kita siapkan dulu, kita harus kuasai dulu Bu medannya.
Jadi pada saat nanti product kita knowledge-nya dapat dulu ya. Iya, product knowledge dapat dulu, mulai dari bahan bakunya seperti apa. Contoh kayak kepiting. Kepiting kan kita tahu tuh beberapa jenisnya, ada beberapa jenis, terus cara packingannya seperti apa, bagaimana cara mempertahankan dia ketika dikirim sampai keluar tuh bisa tetap hidup, itu kan itu yang harus kita pelajari dulu, Bu. Kalau untuk manajemen waktunya itu, Bu, itu tergantung orangnya lagi sih, Bu. Iya, betul. Memang harus komitmen tinggi ya. Iya, Bu. Ya. Penting. Utamanya memang harus manajemen waktunya harus dapat dulu ya. Iya. Kalau untuk mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan seperti itu ya. Kalau enggak ya artinya akan terbengkalai jadi salah satu ya. Iya. Bagus. Salut ya, memang bisa luar biasa sampai posisi seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ya, apa yang kira-kira bisa di-share atau diinfokan ke teman-teman nih, jika ingin mengikuti juga langkah Mas Farun ya, niatnya nih jadi pengusaha yang sukses nih ya, kayak itu. Kira-kira perlu sifat apa sih yang harus disiapkan? Niat sih, Bu, di awal itu. Niat.